Muslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua IJPN Bapak Edi Yusuf, yang kami hormati dari Kementerian Agama Kota Semarang, Bapak Kiai Haji Muhammad Fauzi SAG MPD. Yang kami hormati teman-teman peserta training of trainer fasilitator Yayasan Jahbir Negeri dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang saya hormati dari teman-teman Visi Muda. Marilah sama-sama pada kesempatan pagi hari ini kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semuanya pada sampai saat ini masih diberi kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga kita bisa menghadiri acara training of trainer fasilitator Yayasan Jahbir Negeri dengan keadaan sehat walafiat. Untuk karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam untuk kita sampaikan, kita sanjungkan kepada para nabi dan para rasul, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai saat ini kita semuanya masih menjalankan apa yang disampaikan, diajarkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat dan menjadi orang-orang yang husnul khotimah di muka bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini adalah training of trainer fasilitator Yayasan Cahaya Bakti Negeri IJPN yang meliputi daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di daerah istimewa Yogyakarta, yang bertempat di Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan BPPMP Jawa Tengah pada tanggal 23 September tahun 2023 yang bertepatan dengan hari Sabtu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih dipersilakan untuk kembali. Alhamdulillah, wasyukurillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Fauzi, perwakilan dari Kemenang Semarang. Yang saya hormati dulur-dulur saya, selamat datang peserta dari Surabaya, Jombang,
Madiun, Semarang, Jogja. Insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin sebagian masih ada di belakang ya Pak Panitia. Ya. Mungkin bisa ditingkatkan kembali responsifnya. Untuk hari ini kita mengadakan training of trainer facilitator dengan tema memuliakan langit, menghidupkan bumi. Yayasan Cahaya Bakti Negeri. Ini tema yang sungguh menarik. Ya, tema yang sungguh menarik. Bagaimana memuliakan langit. Nah, pada kesempatan yang baik ini, nanti dengan rekan kita yang dari Bogor, Pak Kiai, masih dalam perjalanan, dia sebagai narasumbernya dengan sistem metodologi mulik Al-Quran. Di salah satu bentuk kita memuliakan langit. Jadi nanti diberikan tata cara bagaimana memudahkan kita memahami Al-Quran secara kafah, secara utuh. Nah, nanti dengan kajian. Namun memuliakan langit itu tidak cukup. Jadi kita tidak hobi ngaji nanti. Ya. Tapi ada implementasinya. Maka tema itu menghidupkan bumi, bentuk implementasi dari yang Jaya Bakti untuk pengabdian dulur-dulur ini kepada bangsa dan negara, seperti yang disampaikan oleh founding father Bapak Hasyim Asy'ari ya, dari NU itu. Hubul watan minal iman. YJBR coba untuk memasukin situ, ya, memasuki pengabdian untuk bangsa dan negara ini. YJBR bukan sebagai partai politik, Bapak, ini saya anggap-anggapnya ini, dan juga bukan berafiliasi kepada semua partai politik. Kami mempunyai cara pengabdian kami kepada bangsa dan negara, yaitu kita menghidupkan bumi melalui memuliakan langit. Itulah bentuk pengabdian kami untuk bangsa dan negara ini dengan jiwa yang dan raga. Padamu kami berjanji. Inilah wadah Yayasan Cahaya Bakti yang ingin mengabdi kepada bangsa ini. Saya boleh berpesan kepada saudara-saudara saya, dulur saya. Waktu sehari ini begitu padat, dari pagi sampai sore. Tolong dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Sehingga sepulang dari sini, kita semua membawa oleh-oleh untuk memuliakan langit yang akan sampai oleh Kang Ilim nanti. Saya himbau, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebagaimana difirmankan, bisa dibuka di Al-Qurannya, surat Al-A'raf 204. Perhatikan baik-baik nanti, ya. Serius. Surat 7 ayat 204. Ada yang bisa dibantu dibaca ya? Ayo, tolong dibaca Jalil. Ini diperhatikan. Ini perintah ya. Dimanfaatkan waktu sehari ini sampai sore nanti. Qurannya ada Qurannya. Hah? Ada. Nah ini belum ketemu. Ya, betul. Kalau saya beri pesan, tolong diperhatikan baik-baik. Nah itu Qurannya itu. Kami punya software untuk Al-Quran, hasil karya.
di JPN-nya. Surat 7 Al-A'raf 204. Mohon dibantu dibaca. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang. Tolong dimanfaatkan waktu yang begitu singkat ini. Ya, yang pertama. Yang kedua, saya mohon juga untuk menzerokan diri kita dalam mulai Quran tadi. Kita kosongkan dulu, kita nolkan dulu dalam diri kita supaya keilmuan itu mudah masuk dalam diri manusia. Dinolkan dulu. Perkara nanti cocok tidak cocok itu bisa didialogkan, kita bisa diskusikan kembali. Dinolkan dulu diri kita. Coba dibuka lagi di surat Al-Alaq ya 96 ayat 6 sampai 7. Jangan sampai kita jadi orang yang melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ketahuilah ini suatu perintah yang begitu mendalam ditekan. Ya, artinya banyak nggak tahu nih orang masih egonya masih tinggi, dikasih ilmu nggak mau. Aku sudah paling bisa. Nah pada kesempatan ini, ayo kita nolkan dulu diri kita. Coba keilmuan itu bisa masuk. Gelas kalau ada airnya susah dimasukin air, tapi kosongkan dulu airnya itu. Lanjut. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Rasa dirinya sudah paling bisa, paling pintar. Ya kosongkan dulu sementara. Didengarkan baik-baik, ya, perhatikan pada kesempatan cukup padat ini agar air itu bisa masuk dalam wadah gelas dalam diri kita. Kosongkan dulu diri kita ini. Dengan demikian, insya Allah sepulang dari sini kita semua membawa oleh-oleh, yaitu memuliakan langit. Dan kemudian akan ditandai dengan menghidupkan ibu. Itu himbauan dari saya. Saya mohon. Sementara itu dulu dari saya. Saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Selamat mengikuti pelatihan training officer facilitator Jateng, Jogja dan Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, dan yang kami hormati Ketua YCBN. Alhamdulillah beliau Bapak Cak Edi Yusuf. Ini panggilannya Cak ya? Arek Surabaya. Oh, arek Surabaya saya. Khasnya Cak ternyata arek Surabaya. Yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yang senantiasa terus kita kembangkan bersama ilmu-ilmunya dan nasihat-nasihatnya dalam rangka kita memberikan yang terbaik posisi kita sebagai hamba Allah yang tentunya akan terus memberikan manfaat kepada sesama. Yang kami hormati perwakilan
peserta training of trainers fasilitator dari Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian Visi Muda yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah, dan terus untuk meningkatkan, memberikan layanan, dan juga untuk meningkatkan potensi dan kapasitasnya melalui kegiatan pada pagi hari ini sampai insya Allah sampai sore. Alhamdulillah, wassyukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Salawat salam mana kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan akan mendapatkan syafaatul uzma dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami selaku pengawas pendidikan agama Islam yang dalam hal ini ikut bangga dan bersyukur karena kami juga ternyata didampingi bersama-sama dalam rangka mengawal khususnya terkait dengan tadi memuliakan langit, menghidupkan bumi melalui sebuah produk yang sudah dihasilkan. Ini adalah karya nyatanya dalam bentuk baca Al-Quran beserta isinya yang di dalamnya sudah dalam bentuk aplikasi. Tepuk tangan dulu dong untuk YBCBN. Kadang Bapak Ibu yang kami menghormati, kita itu sering hanya masih di tingkatan ide, konsep, tapi aksi nyatanya belum nampak. Kalau kami Bapak Ibu selaku organisasi profesi di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama sudah melakukan terkait dengan IKM sudah sampai seri ke-9. Ini karya nyata. Kemudian Bapak Ibu yang akan menghormati berkaitan dengan produk-produk kita nanti akan kita kembang bersama-sama dan kami ikut urun rembuk. Mudah-mudahan nanti selama 1 hari ini bisa diakses dan bisa dikembangkan bersama-sama. Bapak Ibu yang kami menghormati, selanjutnya kami juga dari Kementerian Agama memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang royo-royo Soko Jawa Timur nyampe ke Semarang, dan nanti malam kalau masih ada di sini itu kan ada berbagai termasuk tempat-tempat yang layak menurut saya, dan itu bisa dilihat mulai dari yang bersifat religius. Masjid Agung Jawa Tengah itu kan masjid terbesar se-Asia Tenggara. Silakan Bapak Ibu kalau mau dikembangkan lagi ke moderasi beragama, samping sini ya ada Watu Gong ya. Kemudian ada Sampokong ya, tidak hanya Masjid Agung, mungkin juga tempat ibadah yang lainnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang masih terasa muda, masih terasa muda sekaligus menguji keimanan gitu Bapak Ibu ya jalan-jalan ke Kota Lama ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu pakai peci ya, nanti ketika sampai ke sana ada yang mungkin auratnya kurang atau apa dan sebagainya, istighfarnya banyak, tetapi sekaligus menguji keimanan. Dan banyak sekali Bapak Ibu, dan nanti kalau misalkan pulangnya dari sini ya oleh-oleh di sini juga banyak. Ini nanti Pak Samsul yang sudah biasa berkreasi itu, beliau luar biasa, kepala sekolah yang energik dan mengembangkan satuan pendidikan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Samsul yang luar biasa. Kalau di Kota Semarang itu ada Bandeng Presto gitu, ada juga lumpia. Nah, mungkin yang dari Jawa Timur sudah kalau belum biasa nanti bisa dioleh-oleh, minimal dilihatkan gambarnya. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu dalam mengembangkan, apalagi nanti akan mengembangkan berkaitan dengan modul. Bapak Ibu kami juga sering mengembangkan modul. Dan sekarang sedang ditugasi mengembangkan modul berkaitan dengan pengkaderan. Bapak Ibu yang pertama dalam pengembangan modul dan sekaligus terkait dengan tadi yang diharapkan oleh Pak Ketua kita. Memang sekarang Bapak Ibu terkait dengan kualitas pendidikan agama mengalami penurunan luar biasa. Apalagi bukan kita menyalahkan dengan adanya COVID. Dengan COVID itu pengaruhnya luar biasa. Di dalamnya terkait dengan baca tulis Al-Quran. Tadi luar biasa, suaranya luar biasa. Itu kalau itu sudah masuk ke aplikasi belum tadi suara yang Bapak itu? Iya, itu standar Pak.
standar bacaan yang sekarang dikembangkan. Kalau ngaji biasa terus banyak teman-temannya, tapi yang standar sehingga semakin baca, semakin dibaca, semakin senang mendengarkannya. Ini Bapak Ibu yang sekarang dikembangkan. Jadi ya banyak silakan Bapak Ibu ketika membaca Al-Quran kondres biasa Bapak Ibu ketika jadi imam itu bisa dilihat. Ketika imamnya kok bacaannya enak, misalkan Yasin, ya Allah nikmatnya luar biasa. Tapi ketika bacaan nggak enak, Yasin, astagfirullahaladzim. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini Pak Ketua, suara potensi luar biasa tadi, kalau misalkan nanti mengembangkan aplikasi berikutnya, suara beliau. Iya. Wah. Potensinya sudah ada, tinggal dikembangkan. Nah ini Bapak-Bapak yang kami hormati, Bapak Ibu, terkait dengan penurunan mutu pendidikan agama Islam di sini, di dalamnya Bapak Ibu berkait dengan baca tulis Al-Quran. Kalau kami selaku pengawas tidak ingin mencari kelemahannya. Ketika dari SD ke SMP kok belum bisa membaca Al-Quran, jangan disalahkan gurunya, PAI-nya di SD. Ketika di SMP masuk ke SMA, SMK belum bisa baca Quran, jangan disalahkan guru SMP-nya. Begitu juga ketika turun ke masyarakat, Bapak Ibu, atau di perguruan tinggi kok belum bisa membaca Al-Quran, jangan disalahkan guru SMA, SMK-nya. Tetapi Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita perlu karya nyata. Tadi Bapak Ibu memuliakan langit dalam bentuk apa? Karya nyata dengan menghidupkan buminya. Bapak Ibu, bumi akan hidup. Ilmu akan terus berkembang ketika kita melakukan aksi nyatanya. Tidak sebatas ide dan konsep, nanti akan Bapak Ibu munculkan dalam sebuah modul. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang kami hormati, modul yang akan dikembangkannya, yang pertama kami sangat apresiasi berkaitan dengan partisipasi dan aksi nyata dari YCBN ini dalam bentuk membaca Al-Quran. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga pesan tidak hanya membaca Al-Quran Bapak Ibu, tadi luar biasa berkaitan dengan pemaknaannya, pemahamannya, sekaligus bisa diimplementasikan dalam kehidupannya, sekaligus di dalamnya nulis Al-Quran. Soal Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita berhenti di membaca, tidak bisa nulis Al-Quran Bapak Ibu, memang menjadi kebutuhan. Mohon maaf anak-anak muda ketika misalkan mau nikah ditanyain namanya siapa, cepat tuliskan Arabnya. Enggak iso kita koi sokong di sekolah. Ya ini Bapak Ibu. Dari mana perguruan tingginya? Kontribusi dari YCBN menjadi sangat dibutuhkan dalam rangka mengembangkan potensi-potensi ke depan, khususnya berkaitan dengan memuliakan langit. Selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan membumikan, menghidupkan bumi. Kita di negara bangsa Indonesia luar biasa. Sekarang di Kementerian Agama, Bapak Ibu mengembangkan moderasi beragama. Moderasi beragama di sini Bapak Ibu ada 5 prinsip dasar yang tentunya perlu kita kembangkan bersama-sama, khususnya Bapak Ibu dalam rangka menghidupkan bumi. Ketika kita bangga terhadap negara lain dan sebagainya, tapi bumi kita kok tidak bangga, nah ini Bapak Ibu. Makanya perlu kita hidupkan bumi Indonesia ini, nah berawal dari Bapak Ibu melalui kegiatan-kegiatan yang akan dirancang melalui modul dan kegiatan yang lainnya. Prinsip dasar yang pertama Bapak Ibu, martabat manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, kita hidup di Indonesia ini dengan berbagai ragamnya. Dan Indonesia luar biasa. Dan ini menjadi contoh keteladanan peradaban dunia. Ini kita harus sadar Bapak Ibu, bahwa kemanusiaan di Indonesia dengan beragam bentuk, jenis, suku, bangsa, dan sebagainya, dan juga di dalamnya agama ada di negara kita. Ini yang pertama Bapak Ibu, martabat kemanusiaan. Yang kedua, kemaslahatan ummah. Kita menghidupkan bumi, bagaimana memberikan kemanfaatan ummah, kemaslahatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat kepada sesamanya. Apapun bentuknya, yang penting koridornya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Bapak Ibu, prinsip
keadilan. Ini menjadi penting dan terus kita kembangkan di dalam kehidupan kita, di dalam memoderasikan agama di negara kita. Dan yang keempat adalah keberimbangan. Bapak Ibu, mungkin kita melihat ada sekitar kita atau teman kita atau saudara kita, ya Allah yang namanya ibadahnya luar biasa, tetapi sosialnya nggak nyambung. Atau sosialnya luar biasa, sholatnya orang pernah. Bapak Ibu, imbang. Rasul saja ketika ada sahabat yang nikah disuruh untuk pulang. Untuk apa? Melayani istrinya. Tidak dimau sholat terus, enggak. Ini keberimbangan Bapak Ibu. Dan yang kelima, yang terakhir adalah ketaatan pada konstitusi. Silakan Bapak Ibu, ketika kita punya pendapat, kita punya gagasan dan lain sebagainya, masukkan sesuai dengan konstitusi yang ada. Pak, belum tercantum. Nanti ketika ada peraturan-peraturan yang akan dibahas, Bapak Ibu silakan untuk diwakilkan kepada perwakilannya. Dan disinilah yang akan menghantarkan negara kita, negara bangsa kita sesuai dengan konstitusi yang ada. Dari 5 prinsip ini Bapak Ibu yang kami hormati bisa diukur dengan 4 indikator. Yang pertama Bapak Ibu berkaitan dengan kebangsaan, yaitu berkaitan dengan toleransi. Bapak Ibu, ketika antar umat beragama memunculkan mungkin merasa lebih benar atau menyalahkan kepada orang lain, berarti indikator di sini perlu disemai berkaitan dengan moderasi beragama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, anti kekerasan. Negara kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang santun. Jangan kita cederai dengan kekerasan. Kekerasan banyak Bapak Ibu, bisa dalam verbal, dalam fisik, ataupun yang lainnya. Dan indikator yang berikutnya adalah penghargaan terhadap tradisi. Bapak Ibu, negara kita luar biasa kayanya. Dari nenek moyang kita luar biasa, kreasi-kreasi yang tumbuh. Kami ketika sore Bapak Ibu mengajar di perguruan tinggi, masih banyak terjadi anak-anak dari mana? Mohon maaf, misalkan dari Pekalongan. Bagaimana Pekalongan? Padanya bagus. Makanannya enak, megono. Pertanyaannya, bisa enggak membuat megono? Enggak iso makan. Ini Bapak Ibu. Ini kalau dalam nuansa pendidikan termasuk kecelakaan pendidikan. Karena apa? Kearifan lokal, kemampuan-kemampuan yang telah dikembangkan oleh nenek moyang kita tidak tersemai oleh generasi berikutnya. Dan ini menjadi pembinaan kita semuanya dalam rangka berbakti kepada negeri. Mari Bapak Ibu, potensi luar biasa di negara kita. Dan yang terakhir adalah komitmen kebangsaan. Komitmen ini menjadi rohnya YJBN kalau kami melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, komitmen kebangsaan ini akan menjadi rel kita dalam indikator-indikator yang telah kita lakukan. Ketika Bapak Ibu Koroto melenceng terhadap negara, nanti eman-eman potensinya dunia negara. Tetapi ketika Bapak Ibu memberikan kontribusi kepada negara bangsa kita, Bapak Ibu merupakan salah satu penerus bangsa yang kita cintai. Inilah Ibu Bapak yang kami hormati. Mari dalam kesempatan sangat bahagia ini, yang sangat luar biasa ini, kita maksimalkan. Kita tidak melihat berapa banyak dari anggota dan pengurus kita, tetapi 1-2 yang komitmen punya gagasan yang luar biasa akan memberikan warna dan kemanfaatan yang akhirnya endingnya menghidupkan bumi. Dalam menghidupkan bumi ini, Bapak Ibu, kami juga nambah pesan, sekarang sudah musimnya digitalisasi. Produk Bapak Ibu yang sudah muncul, mari tidak hanya berhenti ketika Bapak Ibu sudah menghasilkan aplikasi-aplikasi ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, tetapi terus berkreasi dari berbagai linikan kemampuan, dan itulah yang akan menjadi indikator sekaligus sejauh mana hidup kita akan dikenang oleh sejarah. Dilihat dari apa? Karya kita. Kita menjadi mulia karena kita berkarya.
Kita akan terkenang oleh generasi karena kita menghasilkan sebuah karya dan itulah menjadi invest jariah kita. Jariah di dalam zaman digitalisasi ini, Bapak Ibu, tidak sebatas bangun masjid, bangun konten, bangun web, bangun aplikasi, itu peluang investasi dunia akhirat kita sehingga memulihkan langit akan hidup di bumi yang kita cintai ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Selamat untuk melakukan TOT ini dan mudah-mudahan modul yang akan dilakukan dalam 1 hari bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk bangsa yang kita cintai ini. Dari kami cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mari Ibu Bapak dengan mohon izin dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita semuanya dalam melakukan kegiatan ini dalam bimbingannya dan berikan manfaat. Mari kita buka dengan membaca Ummul Kitab Biniyatil Qabul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka secara resmi. Demikian mohon maaf. Allahumma fiqhum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.